Karena pada pagi hari ini sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan. Dan juga masih tetap memegang benar dan Islam kita. Itu anugerah terbesar. Dan yang kalah penting kesehatan. Kedua kalinya salam. Marilah kita haturkan junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau telah memberikan satu pengajaran yang luar biasa kepada kita semua dari dunia yang mungkin dunia kegelapan dan dunia terang benderang, dan kita diberikan ilmu itu. Semoga kita di yang nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Mungkin pertama-tama juga saya terima kasih. Ini surprise buat saya. Jadi pengalaman pertama saya menghadapi murid. Jadi saya nggak pernah jadi guru. Tapi kali ini diundang untuk, ya kalau lihat judulnya sih, ini memberikan satu pengajaran dari orang tua. Tapi di sini saya tidak mengajari, karena memang background saya bukan seorang pendidik, bukan seorang guru, tetapi di rumah saya juga seorang guru, minimal guru buat anak saya. Jadi mungkin yang belum kenal, sebagian sudah kenal. Jadi nama saya kenalkan dulu, Darmanto. Saya juga wali kelas, ya, adik-adik, anak-anak semua. Saya orang tuanya Didan. Jadi mungkin Mas Ali, ya Mas Ali, ya. Terus pernah tahu ya? Pernah tahu ya? Oh ya. Jadi sebagian tahu. Jadi terima kasih sekali. Mungkin Bapak yang di sini juga terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya nggak menggurui, tetapi saya akan berbagi pengalaman yang mana saya akan menyampaikan ya istilahnya perjalanan hidup mulai kecil sampai sekarang ini. Secara singkat kasih. Ini surprise buat saya. Jadi pengalaman pertama saya menghadapi murid. Jadi saya nggak pernah jadi guru. Tapi kali ini diundang untuk, ya kalau lihat judulnya sih, ini memberikan satu pengajaran dari orang tua. Tapi di sini saya tidak mengajari, karena memang background saya bukan seorang pendidik, bukan seorang guru, tetapi di rumah saya juga seorang guru, minimal guru buat anak saya. Jadi mungkin yang belum kenal, sebagian sudah kenal. Jadi nama saya kenalkan dulu, Darmanto. Saya juga wali kelas, ya, adik-adik, anak-anak semua. Saya orang tuanya Didan. Jadi mungkin Mas Ali, ya Mas Ali, ya. Terus pernah tahu ya? Pernah tahu ya? Oh ya. Jadi sebagian tahu. Jadi terima kasih sekali. Mungkin Bapak yang di sini juga terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya nggak menggurui, tetapi saya akan berbagi pengalaman yang mana saya akan menyampaikan ya istilahnya perjalanan hidup mulai kecil sampai sekarang ini. Secara singkat, jadi akhirnya saya memutuskan untuk dari kerja. Surabaya lah menjadi pilihan saya waktu itu. Tapi saya nggak punya tujuan. Saya harus kemana waktu itu? Pokoknya keluar dari kampung, saya harus kerja. Singkat cerita pindah pekerjaan, nggak ada yang cocok. Akhirnya ini secara langsung saya sampaikan saat ini ada kerja di perusahaan PMA, perusahaan Jepang yang namanya Ajinomoto. Tahu ya, Ajinomoto spesial ibu semua, atau calon-calon ibu. Kadang-kadang gabung di Ajinomoto tahun 1991. Wah, kalian belum direncanakan. Pasti Pak Darmanto sudah kerja di Ajinomoto. Bangga sekali saat itu, senang sekali. Karena memang ingat pesan dari ayah saya, kamu harus masuk ke perusahaan asing. Tapi waktu itu ayah saya sudah memplanning, kamu harus belajar bonafide waktu itu. Kalau sekarang kan manajemen, kalau dulu bonafide, tapi nggak ada biaya. Ya oke, saya akhirnya belajar sendiri otodidak. Singkat cerita, tahun 91 sebagai ya mungkin karyawan batu ya, karyawan paling bawah yang mungkin
mempersiapkan segala sesuatunya untuk yang namanya chief salesman. Jadi waktu itu diterima sebagai salesman, alias salesman, penjualan, bagian penjualan, ujung tombak perusahaan. Ya, ada kendala yang besar, nggak mulus. Pada waktu dulu orangnya diem, nggak bisa ngomong karena pikiran Badar waktu itu sekolah dapat nilai baik, jadi juara. Nggak mikir, oh rupanya di kehidupan nyata di masyarakat itu tidak cukup hanya pintar, rupanya harus bisa berhubungan baik. Disitulah tonggak sejarah pada waktu belajar banyak bagaimana menjaga, menciptakan relationship, good relationship, hubungan yang baik dengan orang. Karena background kita apapun, mau sarjana sampai S3, pintar itu hanya dimiliki oleh kita. Tapi pada saat kita berinteraksi dengan orang, itu tidak cukup. Tetapi bagaimana kita cara berhubungan dengan orang. Dengan kita berhubungan dengan baik, tentunya kita akan mendapatkan respon yang baik. Disitulah ada belajar otodidak bagaimana ya. Kalau menciptakan hubungan dalam waktu 6 detik pertama itu bisa sukses. Ini sharing. Jadi ada ilmunya itu, yaitu strategi ABC waktu itu. Singkat cerita, saya bisa jalankan itu hanya butuh 1 tahun. Saya dipercaya menjadi chief salesman. Setelah chief salesman, nggak butuh waktu lama, saya dipercaya jadi supervisor. Tantangan baru, karena saya ditugaskan di Sulawesi. Yang notabene saya sendiri nggak tahu. Jadi waktu itu nggak ada HP, kalau saya hilang sendirian pasti perusahaan nggak tahu. Ya, singkat cerita, setelah belajar di luar pulau yang notabene secara penjualan marketing itu berbeda, saya dipercaya lagi untuk menjabat sebagai staf marketing di cabang Surabaya. Cabang Surabaya itu wilayahnya Cilacap sampai Merauke. Jadi saya waktu itu membuka lahan baru sampai dari kabupaten-kabupaten baru. Jadi Pak Dar alhamdulillah mulai dari saat marketing itu sudah tahu namanya Indonesia. Mulai dari Sumatera sampai Papua. Alhamdulillah. Karena semuanya gratis. Pak Darmanto tidak ada background seperti mungkin Mbak atau ibu-ibu di sini, nggak punya background kuliah, dibanding kuliah nggak punya. Tetapi Pak Dar berusaha keras bagaimana bisa meningkatkan skill, ya, karena di dalam perusahaan ada 4 soft skill. Yang pertama business knowledge, problem solving, interpersonal skill, ya, leadership. Itu tidak hanya cukup kita dapat belajar di sekolah, tapi bagaimana kita mengasah. Karena manusia itu akan meningkat kemampuannya sejalan dengan perkembangan zaman. Waktu dulu nggak tahu komputer, tapi karena kerja dituntut komputer harus belajar. Komunikasi namanya PMA tahu kan? Bos-bosnya orang Jepang, dituntut harus bahasa Inggris. Padahal nggak pernah kuliah, harus belajar bahasa Inggris. Otodidak lagi sampai diikutkan kursus segala macam. Apa enggak stres? Stres juga. Mikir anak, mikir pekerjaan, mikir diri sendiri. Tapi yang saya mau sampaikan ke Anda semua, jangan pernah berbicara selama kita punya semangat yang kuat. Kenapa? Prinsip Pak Darmanto terus terang. Padahal selalu mengaji Al-Quran. Jadi dalam bekerja selalu mengambil poin-poin apa sih yang dicanangkan di dalam Al-Quran. Contoh, pada saat ada mengalami kesulitan, saya selalu mengambil surat Al-Musyirah. Kita itu akan kuat lagi. Masalah terus ada. Semakin jabatan kita tinggi, masalah terus berganti. Tetapi ingat di dalam surat Al-Musyirah, sesungguhnya ya di dalam kesulitan beserta kemudahan itu kita harus yakin. Tidak cukup hanya di kata-kata, tapi bagaimana kita menyikapi itu dengan belajar, mencari pokok masalahnya. Dan satu poin, setelah kalian mengerjakan satu hal, selesai satu hal, kerjakan hal-hal yang lain. Jadi jangan pernah berhenti, cukup hanya belajar satu hal. Ya, seperti itu. Yang kedua,
dengan perkembangan teknologi ini sudah Pak Romo sharing. Tahu ini ya, tahu ya. Ini katanya sebagai orang, ini setan gepeng katanya. Itu karena salah penggunaan di tempat kerja pun atau di sekolah. Ini sangat bisa ya menjadikan dua sudut yang mungkin tinggal kalian pilih, sudutnya negatif atau sudutnya positif. Karena di dalamnya ada semuanya. Mau belajar apapun ada. Jadi pada saat mau memilih sudutnya negatif, biasanya ini juga saya mempelajari melihat sudahnya lihat game online. Jangan, tidak ada namanya keuntungan untuk ya namanya belajar game online. Kalaupun juara tidak ada support untuk kita semua. Orang, apakah game online itu disukai hanya anak-anak? Enggak. Sampai yang sudah berkeluarga punya anak itu suka. Ini penyakit dari game online akhirnya jadi judi online. Tetapi ini juga menjadi poin positif untuk kemajuan kita pada saat kita belajar melalui HP. Di aplikasi HP itu banyak. Kadang-kadang saya sendiri juga ketawa belajar komunikasi, conversation, melihat orang bicara melalui HP. Itu satu poin yang mungkin pada kesempatan ini. Yang tidak kalah penting juga, anak semua kan nantinya mau lulus ya. Ini kan kelas 3 ya, kelas 12. Jadi seperti tadi Pak Dal sampaikan, Pak Dal background-nya saya. Kalau dunia sales dan saya suka sales, pasti akan menyenangi pekerjaan itu sendiri. Jadi dokter, jadi psikolog, jadi apapun. Kalau kita menyukai, pasti akan bisa menikmati. Itulah kebahagiaan. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan pada pagi hari ini untuk anakku semua. Semoga menjadikan satu inspirasi. Dan alhamdulillah saya bisa bertemu dan baru pertama kali bertemu sama anak sekolah. Tapi kalau di tempat kerjaan memang Pak sudah biasa menghadapi karyawan modelnya kayak apa. Satu ingat, nanti bekalnya kita tidak akan pernah bisa memilih teman kerja. Tapi kalau memilih teman untuk happy, untuk suka-suka, gampang. Tapi tidak akan pernah bisa memilih teman kerja, dan itu harus dijalankan. Itu satu poin. Ingat pesan tadi. Kalau mau sukses, kalau kita memilih, nggak jalan organisasi, karena tipenya beda-beda. Kalau mungkin dong, misalkan nanti sana jadi pemimpin, anaknya ini satu karakternya A, karakter B, tapi dalam perbedaan itu sendiri cari istilah celah apa yang bisa kita samakan persepsi. Jadi aja nomor itu ada MSC. Ya. Jadi MSC itu micin. Sekarang lagi dengan generasi micin. Jangan antipati. MSC itu menuju di amat yang memang ditentukan. Dan kita mulai kecil itu sudah makan glutamat melalui ASI. Karena di dalam ASI itu ada glutamat, itu sangat dibutuhkan. Bahkan sekarang Ajinomoto mengkampanyekan untuk menciptakan ya hidup lebih panjang 1 miliar orang di dunia melalui asam amino. Jadi kalau yang mungkin bisa bersih, asam amino sangat baik. Itu Ajinomoto sangat peduli. Yang kedua, Ajinomoto membuat program ramah lingkungan. Jadi mengurangi plastik dengan menciptakan Ajinomoto paper bag. Sudah ada. Jadi monggo kalau mau pakai. Dan yang tidak kalah penting adalah pikiran kita, haram. Tidak. Jadi Ajinomoto halal untuk kita konsumsi. Mulai dari bahan sampai proses sampai bahan. Itu yang pertama. Yang kedua, masaku. Tidak sehingga masaku itu bumbu kaldu penyedap. Ada rasa ayam, ada rasa sapi. Kambing dulu, nggak jadi ayam sapi. Yang ketiga, sajiku tepung bumbu. Ya, ada tepung bumbu sembahnya,
ada bakwan, ada crispy, ya, ada pisang. Kalian sudah tahu. Senang karena tahu berarti merupakan konsumen saya juga. Yang ketiga, sajiku ready to use, siap saji. Contoh kayak bumbu nasi goreng yang biasa ada pedas, kecap, terus ada ayam tradisional, ada soto, ada sop, ya ada capcay. Capcay ini belum ada di perusahaan yang lain kecuali di sajiku capcay. Ya. Selanjutnya ini pasti banyak yang nggak tahu. Sauri. Sauri itu leader, dan istilahnya betul-betul nomor 1. Itu luar biasa. Jadi sauri itu top brand nomor 1 sebagai andalan Ajinomoto. Tapi ya itu tadi, memang banyak orang yang nggak tahu. Saat ini Ajinomoto berusaha untuk mengenalkan diri. Tidak hanya orang tahu Ajinomoto konotasi dengan micin ini. Yang berikutnya Mayumi. Mayonnaise. Ya, kelebihan mayonnaise itu dipanaskan di 200 derajat tidak lagi. Jadi kalau mau buat yang oven, buat isian bento itu sangat cocok sekali. Yang berikutnya ada frozen. Cuma belum, mungkin banyak yang nggak tahu di sini ada di Papaya untuk channel distribusinya, yaitu gyoza, makanan sehat. Jadi gyoza itu frozen yang berbahan dasar vegetable sama ayam. Itu sangat sehat untuk dikonsumsi. Insya Allah dalam waktu dekat akan expand ke Surabaya. Sementara masih di Jakarta dan supermarket besar saja seperti Papaya. Selanjutnya pupuk. Ada andalan namanya Ajifol. Jadi pupuk daun, pupuk buah, dan Pak sudah membuktikan di rumah Pak rumah ada orangnya yang nggak buah-buah. Setelah saya semprot, alhamdulillah buahnya sekarang besar-besar. Dan itu bisa dipromosikan Ajifol. Jadi kalau mau punya teman-teman di rumah kok nggak buah-buah, semprot dengan Ajifol. Jadi ada banyak kalau di pabrik itu seperti pakan ternak, terus untuk material pembuatan gipsum, material pembuatan itu namanya stempel sama kalau di roda sepeda. Ada lagi? Ya. Kan ini kan kita kelas 3 ya. Usaha menentukan pilihan. Ya. Pengalaman Om itu tentuin pilihan itu tidak sambil siapa atau gimana. Ya. Jadi kebetulan memang tadi historisnya Om mandiri karena memang ada yang diajak bicara pada saat itu bingung karena memang gagal kuliah. Jadi produk gagal, bukan produk gagal ya, gagal kuliah sampai mengikuti ya dulu itu Om masuk ke Unibro ya hanya ikut aja merasakan teman kuliah itu seperti apa, hanya masuk duduk padahal bukan mahasiswanya. Terus di Surabaya sini kalau sore gitu ke IKIP dulu masih IKIP juga itu sama teman yang ngerasain orang kuliah itu seperti apa pasal berkenal. Rupanya di tempat kuliah itu dosen nggak tahu kalau itu bukan muridnya. Ya betul ya. Jadi saya masuk selama ada tempat duduk nggak akan berubah. Jadi seperti itu. Jadi kembali pada saat memang minta pendapat pastinya orang tua itu. Tetapi kembalikan passion Ali seperti apa? Alif ya Alif. Soalnya sahabatnya juga Ali. Jadi kembali ke apa passionnya, inginnya apa nanti? Oh saya ingin ke teknik, ya udah ke teknik. Oh saya ingin ke kedokteran, ya udah. Tapi yang tadi saya sampaikan supaya nyambung, karena pada saat memilihnya asal-asalan, sementara bukan passion, nanti pada saat masuk susah sendiri. Seperti itu. Makanya dia ada apa ya? Satu pendidikan besar serahkan pada ahlinya itu juga benar.
Saya bukan tukang suruh bangun rumah, mulai natap bata juga nggak bisa. Saya belajar juga nggak bisa karena bukan passion saya. Seperti itu ya. Jadi kembali ke diri kamu, apa sih yang saya inginkan. Supaya kamu dia belajar cuma dia seperti itu. Jadi orang tua tidak semua. Oke, terima kasih. Coba lagi. Bebas, tenang aja. Oh ya, pernah dengar bahwa di Ajinomoto kan ada kayak beasiswa gitu. Yang kayak itu boleh jelasin nggak kayak syarat-syaratnya, kayak universitasnya masuknya kemana aja, terus nanti kalau tesnya kayak gimana gitu. Oh, detailnya enggak tahu ya, tapi memang tiap tahun itu di Ajinomoto memberikan beasiswa S2 langsung pergi ke Jepang. Tinggal pilih di Jepang mau pilih apa university yang terkenal S2 ya. Jadi S2 ada beasiswa. Kalau tesnya nanti bisa masuk ke websitenya Ajinomoto yang khusus beasiswa. Itu tiap tahun insya Allah biasanya mulai September kalau nggak salah. Ini sudah ada. Ini bulan apa? Ini bulan Juli. Awal bulan kemarin ada pengumuman yang menang dari Makassar. Ada perempuan. Kebanyakan kok rata-rata perempuan yang juara untuk beasiswa. Lakinya hampir kalah sih perempuan. Yang kemarin itu yang juara yang jurusan ahli gizi. Dan dijamin tidak ada ikatan istilahnya harus terikat oleh Ajinomoto-nya. Tapi murni Ajinomoto memang untuk support mahasiswa yang berprestasi dan semua dibiayai Ajinomoto. Kehidupan di sana dibiayai. Jadi waktu saya ke Jepang ketemu mahasiswa yang dibiayai Ajinomoto, senang sekali, bahkan nggak mau balik ke Indonesia melanjutkan lagi S3. Karena apa? Biaya dari Ajinomoto besar dan itu utuh karena di sana cerdas lagi dia. Kalau beli makanan di sana mahal, dia kreatif, masak sendiri jadi utuh. Jadi uang saku dari Ajinomoto juga utuh uang segalanya. Belum lagi di Jepang ada namanya part time, istilahnya kerja separuh setelah kuliah. Jadi rata-rata kalau yang hemat di sana pulang duit banyak. Dan yang tadi ya tidak ada terikat harus begini oleh Ajinomoto. Silakan. Jadi terbuka. Kalau mau nanti setelah S1 mau edukasi. Syaratnya pasti bahasa Inggris, bahasa Jepang harus. Karena waktu ada di Jakarta melihat proses itu luar biasa kan Indonesia. Pintar bahasa Jepangnya itu kayak bukan anak Indonesia. Garis utara. Persiapkan mulai sekarang ya. Oke. Ada lagi? Cukup. Yang sudah sih belum ada suara. Cukup. Bu, terima kasih banyak. Ya. Oke, adik Naila ya namanya. Laila. Mbak Diana dari PPB ini mau bertanya, sedikit ada wawancara kepada Laila. Bagaimana pendapat Laila dari kegiatan hari ini? Apakah ada hal menarik yang kamu dapatkan dan materi yang disampaikan dan apa pesan dan pesan yang didapatkan pada Jadi di acara PST Tinggi hari ini cukup menarik karena memang penyampaian langsung oleh badan dari perusahaan masuk besar. Terus pengalaman beliau juga sudah sampai kemana-mana. Itu bisa jadi suatu pembelajaran bagi kita juga. Banyak hal yang bisa diambil seperti cara beliau memimpin perusahaan, beliau dari misalnya kayak setelah semua usaha itu pasti ada yang dihasilkan gitu. Oke. Menurut kamu, apakah kamu sangat termotivasi ya adanya Bapak tadi
motivasi buat kamu itu jadi kamu kayak jadi aku harus gini, aku harus itu gimana? Lihat dari pengalaman itu semakin motivasi sih, soalnya ternyata setelah kegagalan itu ya sudah dimasukkan dan itu masih penuaan, jadi tengah sampai akhir itu masih sama dan lebih banyak pilihan yang bisa dipilih. Jadi apapun prosesnya harus selalu Ya, kalau kita akhirnya Oke, mungkin itu saja yang wawancara hari ini. Terima kasih Laila, semoga informasinya tadi bisa bermanfaat buat saya. Tadi siapa namanya? Farel. Farel tadi kan sudah mengikuti acara Panis Teaching Day, ya kan? Nah sekarang saya mau mewawancarai Dek Farel untuk menanyakan bagaimana pendapat dari Dek Farel sendiri terkait kegiatan hari ini. Bisa dijelaskan? Ya, ini mungkin pertama kali untuk kita, soalnya kan kalau kita diajarin pasti narasumbernya pasti dari guru atau narasumber lainnya, tapi ini pertama kali untuk kita dari orang tua kita sendiri itu, jadi didatengin gitu, dan juga karena pertama kali jadi gimana ya rasanya, Sesuatu yang baru berarti? sesuatu yang baru gitu jadinya. Oke. Terus kemudian apakah ada hal yang menarik yang Farel dapatkan ketika Bapak siapa tadi? Darmanto memaparkan materi tadi. Apa? Dari Pak Darmanto tadi juga menjelaskan kan gimana caranya di perjalanan hidupnya dari awal kan ya, dari awal sampai akhir gitu. kan? Yang bikin menariknya juga apa? Dari yang dia mesti apa? Dari awalnya dia tidak bisa masuk universitas itu sampai sekarangnya itu dia bisa jadi direkturnya apa gitu, jadi PT Ajinomoto itu ya. Berarti kan dari pengalaman Pak Darmanto sendiri kalau mau kuliah itu nggak menentukan nasib juga nasib, sih. ya, tapi kan kalau lebih baik kita kuliah untuk menentukan nasib yang lebih baik. Oke. Kemudian apa kesan yang kamu dapatkan pada acara hari ini? Kesan? Ya kesannya pas kaget juga sih, karena yang pertama kalinya juga, tapi ini juga termasuk memotivasi kita juga karena yang dari tadi awalnya kan tidak perlu untuk kuliah untuk itunya. Ya. Mungkin kata-kata dari Pak Darmanto tadi yang masih kamu ingat apa? Mungkin ada yang kamu ingat tadi? Apa ya? Tadi kayaknya ada yang dari Al-Quran tadi. Iya, Alin Syirah. Iya. Masih ingat nggak? Ayo apa? Duba. Di pada kesulitan masih ada. Ya, di setiap kesulitan masih ada kemudahan. Iya, betul. Itu pasti kamu tanamkan dari diri kamu mulai dari saat ini. Dan juga jadikan Pak Darmanto ini sebagai motivasi untuk kamu untuk sekarang terus menggapai kamu jadi apa? Jadi kita kebangsaannya Jepang. Wah, berarti bisa coba. Coba. Apa ya? Watashiwa. Konnichiwa, watashi no namae wa Haru desu. Yoroshiku onegaishimasu. Arigatou gozaimasu. Oke, sekian wawancaranya. Terima kasih Farel, semoga kamu bisa jadi orang yang sukses dan bisa mewujudkan mimpi kamu untuk menjadi duta.